seperti itu, kita memanfaatkan ini. Tapi bagaimana mengantisipasi agar hal-hal yang kita prediksi tidak terjadi, paling tidak meminimais. Ini koordinasi utama. PUPR juga. Artinya dalam hal ini tadi disinggung oleh Ibu Ketua bahwa semua instansi yang terkait dengan terbitnya Perda nanti ini sudah merupakan acuan untuk memprogramkan, merencanakan apabila terjadi sesuatu perencanaan penanggulangan bencana yang terjadi. Nah, ini tentunya Dinas PUPR juga ini mengumpulkan BPBD kabupaten kotanya supaya sinkron juga, dan juga sudah menegur BPBD provinsi supaya menegur para kepala BPBD kabupaten kota banyak yang tidak responsif, termasuk juga ada. Kita harus bersiap saja untuk segala hal yang mungkin memakan korban yang pertama, dan juga memakan rumah-rumah, karena aliran lahar itu penduduk ini, rumah ini jauh dari gunung, tetapi alirannya justru yang menerobos ke rumah tersebut sehingga rumah tersebut hilang. Dan juga ada lemparan batu-batu yang sangat besar, sebesar rumah itu timbul milan. Nah, ini kita juga perlu mengantisipasi kalau seandainya kita amit-amit ya, jangan sampai terjadi gunung agung ini meletus, itu pasti akan mengeluarkan lemparan batu yang sangat besar. Yang penting intinya kita harus bersiap supaya jangan sampai pertama saling lempar tanggung jawab, kemudian saling ini tugas ini, kemudian saling menyalahkan. Yang penting di sini kita sebagai warga Bali, pejabat-pejabat Bali untuk bisa saling bergandeng tangan bersatu agar jangan sampai ada yang mengganggu persatuan kita. Karena kami ini diwakil rakyat, ketika ada apapun di lapangan pasti ke kami pertama kali masyarakat ya. Kalau itu kita terhambat berkoordinasi, minta bantuan itu membludak di satu tempat. Seperti kejadian erupsi Gunung Agung pun juga waktunya basi. Hasil pelatihan dan simulasi. Jadi masyarakat mengetahui cukup dari call center itu tentang pelatihan kebencanaan, dan ini dipopulerkan. Bagaimana cara mempopulerkannya? Tentu butuh anggaran. Dan juga BWS, ada Siap Siaga, ada Aliansi Perempuan Tangguh Bencana. Jadi memang kita menerima masukan-masukan ya. Jadi sudah banyak sekali masukan yang kita terima terkait juga dengan masukan dalam pasal-pasalnya. Jadi intinya yang di Raperda ini adalah tentang bagaimana pra bencana, tanggap darurat, dan juga pasca bencana. Jadi ini sudah menjadi atensi kita, ini bagaimana Bali nanti menjadi Bali yang tangguh bencana, karena di lapangan ini kan sering terjadi tumpang tindih dalam koordinasi ya. Jadi kami juga dengan BPBD juga nanti akan mencantumkan juga yang lebih detail bagaimana tupoksi BPBD Provinsi Bali sebagai koordinator ketika terjadi bencana. Persen ya, karena memang sesuai dengan undang-undang itu sudah tidak ada. Jadi kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Akan berjuang bagaimana supaya dana darurat ini juga bisa maksimal. Dalam di Perda kan sesuai dengan masukan juga sudah ada koordinator ya. Koordinatornya nanti BPBD provinsi, di situ akan diatur lebih detail lagi, termasuk dengan satu pintu untuk komunikasi. Call center tadi, sistem informasi saja. Seperti itu. Kita kalau bencana itu kita lebih ke teknis kita. Bagaimana kita dari OPD, dari BPBD, dari kami juga wakil rakyat juga bagaimana kita turun secara bersama-sama untuk penanggulangan ini. Makanya Perda ini diatur semuanya nanti. Semuanya lebih jelasnya gitu ya. Kemudian juga Jembrana juga rawan banjir seperti itu. Banyak titik-titik ya, titik-titik rawan bencana yang memang sudah ada data di BPBD. Itu yang kita antisipasi. Terutama juga antisipasi di lapangan itu terkait dengan hoax tadi yang disampaikan untuk pariwisata kita. Jadi banyak hal ini karena Perda ini sangat penting sekali untuk kita. Jadi kita tadi makanya saya undang ada pariwisata, ada kehutanan, ada perhubungan, ada BWS dan lain-lainnya. Targetnya kapan sih? Akhir Juni
setelah saya konsultasi dengan BNPB, saya akan rapat lagi untuk finalisasi, sudah siap untuk disahkan. Itu pengawasan dari Dinas Kehutanan. Jadi memang perlu adanya edukasi ke masyarakat ya, bagaimana supaya tidak melakukan pengundulan hutan secara ilegal. Jadi itu dengan kalau di Jembrana khususnya itu menjadi tugas dari KPH Bali Barat, di mana KPH ini juga sudah gencar sekali menangkap awen-awen yang memang melakukan penebangan hutan secara liar. Itu sudah ada tupoksi masing-masing itu di masing-masing dinas. Dari BPBD khususnya dari pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur menyampaikan apresiasi atas kalau Raperda penanggulangan bencana ini kan inisiatif Dewan. Ini tentu peran DPRD Provinsi Bali sangat optimal di dalam proses penyusunan Raperda yang sekarang sudah disempurnakan menjadi Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Oleh karena itu kami di BPBD sebagai unsur pelaksana tinggal melaksanakan apa yang menjadi amanat, terutama tadi penegasan dari beberapa anggota Pansus dengan menunjuk BPBD sebagai penanggung jawab dan koordinator jika dalam suatu keadaan terjadi kebencanaan ditetapkan status tanggap darurat. Tadi menjawab kemajuan teknologi, kami di BPBD Provinsi Bali bersama BPBD Kapkota seluruh Bali telah memfinalkan yang disebut dengan SIK, Sistem Informasi Kebencanaan. Ini basisnya digital, termasuk di sana adalah sistem peringatan dini Early Warning System. Ada dua hal Early Warning System yang sudah kami aplikasi dan kami miliki di Bali. 9 titik Sirino Tsunami, berada di 9 lokasi, mulai dari Sanur, Tanjung Benua, Nusa Dua, Kute, satu pesisir di Tabanan dan satu di utara di Pantai Seriri. Kita masih perlu optimalkan luas Pulau Bali yang hanya 0,26% dari luas seluruh Indonesia. Idealnya terpasang 41 titik Sirino Tsunami. Kita baru punya 9. Kami sedang bergerak melakukan untuk memenuhi yang sesuai standar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, peringatan dini erupsi Gunung Api Agung. Di lingkar Gunung Api Agung ada 28 desa yang masuk dalam KRB rawan bencana. Kita baru memiliki 8 titik peringatan dini erupsi Gunung Api Agung. Tentu masih kurang, sangat jauh dari kecukupan. Oleh karena itu ada 4 strategi kami. Pertama, mohon kepada pemerintah pusat apakah BNPB maupun BMKG dan Kementerian PUPR. Kedua, mencoba mengalokasikan di APBD provinsi. Ketiga, tetap berupaya berkoordinasi dengan teman-teman di Kapkota, alokasi APBD kabupaten kota. Yang terakhir ini yang perlu peran serta CSR dari teman-teman dunia usaha, sedang kami galang. Hal yang berbeda belum dimiliki oleh daerah lain di Indonesia bahkan di dunia. Kita satu-satunya daerah yang telah menetapkan SKB, sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Hotel-hotel yang ada di Bali memang jumlahnya ribuan, tetapi sampai dengan 2023 ini baru sekitar 80 sampai 84 hotel yang telah mendapatkan sertifikat kesiapsiagaan bencana. Menjadi PR besar bagi kami di BPBD, tentu dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan kami perlukan, terutama dari support dukungan dari sisi pendanaan. Karena ribuan hotel dengan berbagai kelas dan bintangnya perlu dan wajib kita sertifikasi untuk mereka mampu orang datang ke Bali itu tidak hanya sebatas aman tetapi merasa nyaman terhadap berbagai ancaman kebencanaan. Ingat, sesuai dengan kajian risiko bencana yang dikeluarkan secara resmi oleh BNPB, 15 jenis ancaman bencana semuanya ada di Bali, termasuk yang terakhir hasil kajian Pusat Kajian Bencana Universitas Udayana. Kita punya potensi likuifaksi. Tadi sudah disebutkan salah satunya di Tanjung Benua dan beberapa titik riskan dan krusial yang ada di Provinsi Bali berpotensi terhadap likuifaksi.